Pertandingan pembuka. Qigui diam saja melihat reaksi mereka bertiga. Sun Yanyan bereaksi cukup tenang dibanding dua teman lainnya, bagaimanapun dia pernah mendapat kejutan oleh Liu Hai sebelumnya. Yirui dan Chu Jia sangat bersemangat, sehingga mereka hampir saja melompat kegirangan di depan umum. Awalnya, mereka memilih Qigui karena mereka hanya merasa sedikit menyukai teman sekelasnya ini dan tidak ingin melihatnya malu. Dalam hati mereka sudah pasrah dan berniat untuk bertanding biasa saja. Namun, tanpa diduga, mereka malah menemukan sebuah harta karun. Li Wenyi diharapkan untuk bisa masuk kelompok ahli tingkat tinggi dari Institut Nasional Penelitian Medis tahun ini, namun ada 9 orang lain di negara ini yang memiliki kualifikasi yang sama dengannya. Sedangkan Dekan Lin, dia adalah orang yang paling senior dan berkuasa di kelompok ahli, nomor 2 setelah pimpinan kelompok. Apa sama sekali tidak bisa lebih baik lagi dari hari ini? Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kalau Ning Qiyu dan Ding Xuan tahu tentang ini. Setelah terkejut, Chu Jia berbisik. Yirui melambaikan tangannya, lupakan saja, dengan kualitas psikologis Ding Xuan yang seperti itu, dia pasti akan menangis di depan umum karena menyesal. Mereka tertawa dan memasuki ruang kelas, Yirui menyarankan, ayo kita bahas topik mana yang harus dipilih untuk debat teoretis. Tidak usah. Qigui memasukkan ponsel dan buku ke dalam tas, kakek Lin akan menghubungi kalian nanti sore, lalu kalian bisa pilih sesuai dengan sarannya. Singkatnya, mereka bertiga bisa sedikit membusungkan dadanya sekarang. Mereka sekarang adalah orang-orang yang ditunjuk oleh bos besar. Lalu, mereka melihat Qigui mengambil tasnya, berbalik dan berjalan keluar. Ketiganya tertegun sejenak, dan Sun Yanyan bertanya, Qigui, apa kau tidak berpartisipasi? Qigui menjawab, iya. Kalian saja, katakan saja padaku ketika saatnya tiba. Jika ini terjadi sebelum bertemu kakek Lin, Yirui dan Chu Jia pasti akan sedikit kesal dengan sikap Qigui. Tapi sekarang, mereka hanya bertanya dengan rasa ingin tahu, kau mau kemana? Menonton pertandingan. Qigui menjawab dengan santai dan jujur, hari ini adalah pertandingan pembukaan rally. 3 orang itu pun tercengang. Dalam kompetisi penting yang terkait dengan masa depan, masih ada kompetisi yang lebih penting. Xin Gu sudah menunggu di luar pintu dan mengantar Qigui langsung kembali ke tempat rally. 30 menit sebelum balapan dimulai, semua jenis mobil terparkir di luar arena, sepintas setiap ruas jalan terlihat dipadati oleh orang-orang yang ingin menonton balap rally. Semua reporter telah tiba, wartawan serta komentator juga telah siap. Xin Gu memarkir mobil di tempat parkir di luar arena dan mengikuti Qigui berjalan ke dalam arena. Sebelum pertandingan dimulai, Qigui melihat sekitar dan memilih tempat terbaik untuk menontonnya. Xin Gu berjalan mengikuti di belakang Qigui, dan mau tak mau dia terkejut. Sekilas bisa dilihat, bahwa tempat terbaik untuk menonton pertandingan hanya bisa diambil oleh orang-orang besar. Bukankah Profesor Qi seorang dokter? Qigui berjalan ke kursi penonton kelas atas, dan begitu dia berdiri, 2 gadis berdesakan di sebelahnya. Salah satu dari mereka masih melakukan siaran langsung, memegang ponselnya, dan berkata, semuanya, trek ini adalah trek untuk balapan pembuka. Nanti, mobil kakak Lu akan lewat di sini. Ayo kita nantikan bersama. Ternyata mereka ini juga penggemar Lu Yu. Qigui melirik gadis itu tersenyum ramah padanya, dan Qigui membalasnya dengan senyuman. Setelah beberapa saat, pertandingan pembukaan resmi dimulai. Lebih dari belasan mobil mulai melaju menurut peringkat musim lalu, dan terdengar suara mesin yang mendominasi meraung di seluruh pegunungan. Di tengah pertandingan, gadis di sebelahnya segera berteriak dengan penuh semangat, kemarilah, kalian cepat-cepat lihat. Kakak Lu ada di sini. Tapi saat mobil semakin dekat, gadis itu tercengang. Lu Yu telah disalip oleh pembalap domestik yang tidak dikenal di depannya, dan hanya menjadi peringkat kedua. Dia akan segera menyusul. Terjadilah kerusuhan di kolom komentar siaran langsung. Semua orang berseru bahwa, ini tidak mungkin. Lu Yu adalah salah satu dari 5 pembalap kelas atas di dunia dengan kekuatan dan popularitas. Bagaimana dia bisa disalip oleh pembalap yang tidak dikenal seperti itu? Ada juga orang-orang di lokasi pertandingan yang mengejek, oh, ketenaran Lu Yu benar-benar akan meledak, ya. 5 pembalap teratas di dunia benar-benar dihancurkan oleh pembalap domestik dengan level rata-rata, pasti akan ditertawakan setengah mati nantinya. Petik 2. Gadis itu menggigit bibirnya rat-rat dan menjawab dengan enggan, siapa yang tidak pernah ada di masa tidak biasa. Jika kamu benar-benar memiliki kekuatan 5 besar di dunia, bahkan jika performamu sedang tidak biasa, pasti masih bisa mengalahkan pengemudi biasa macam itu. Pria itu mencibir lagi, jika memang dia memiliki kemampuan, biarkan dia menyalip yang lain dulu, sebelum kau berbicara. Kau, gadis itu kehilangan kata-katanya. Dalam kolom komentar, fans dan anti-fans bertengkar satu sama lain. Ketika semuanya sedang bertengkar, tiba-tiba suara ringan dan tenang terdengar dari samping bangku penonton, dia akan segera menyusul. Gadis itu tertegun sejenak, menoleh untuk melihat ke arah sumber suara. Seketika dia melihat mata Qigui dengan tenang terus menatap ke arah arena, dan tidak menatap mereka sama sekali. Pria yang mengejek itu tertawa ketika dia mendengar kata-kata Qigui, kau bilang dia bisa menyalipnya. Oh,
Jika dia bisa menyalip mobil di depannya, mengapa dia tidak menyalip dari tadi saat ada begitu banyak peluang bagus sebelumnya? Siaran langsung itu direkam melalui ponsel dan tidak disiarkan melalui radio, namun semua kata-kata Qigui dan orang ini direkam. Kolom komentar semakin heboh. Setuju dengan apa yang dikatakan orang itu? Apakah susah untuk menghormati fans? Aku akan duduk saja dan menunggu untuk menamparkan wajahmu. Detik berikutnya, di tikungan, mobil Lu Yu tiba-tiba melaju kencang, dan dengan teknik menikung yang sangat sulit, ia langsung menyalip mobil di depannya. Ketika dia keluar dari tikungan, mobil Lu Yu sudah meninggalkannya jauh di belakang. Seluruh proses itu hanya membutuhkan waktu 2 detik, tidak ada yang bereaksi, gadis itu tertegun, dan ruang siaran langsung menjadi senyap dan sunyi. Baru setelah mobil Lu Yu benar-benar berada di luar jangkauan kamera ponsel, gadis itu berteriak, "Ah! Apakah kamu melihatnya? Kakak Lu yang baru saja menyalip sangat keren. Kakak Lu benar-benar cakap dan sigap." Kolom komentar itu juga aktif kembali. Tapi dibandingkan dengan Lu Yu, fokus semua orang saat ini adalah siapa wanita muda dengan suara bagus tadi. Dia memiliki insting yang sangat kuat sehingga dia bisa memprediksi posisi mobil. Itu dia pasti master balap, kan? Bagaimana dengan orang yang baru saja mengatakan dia sedang duduk dan menunggu untuk menamparkan tadi? Keluarlah. Gadis itu melihat kolom komentar dan menyadari hal itu, dia dengan cepat menoleh untuk mencari keberadaan Qigui, namun dia sadar bahwa Qigui sudah berlalu pergi. Dia menjadi bingung. Ketika Qigui berjalan ke tempat parkir, dia menerima telepon dari Lu Yu. "Apa aku keren?" Suara Lu Yu yang hangat penuh dengan nada sombong, "Apa aku tadi berbelok dan menyalip dengan keren?" Qigui menjawab, "Jika saja kamu bisa menghilangkan kebiasaan lama untuk bermain-main dengan lawan yang membosankan, kamu akan dipromosikan menjadi nomor 1 di dunia sejak lama." Lu Yu tertawa, "Halah, uang yang aku peroleh di posisi kelima sudah cukup untukku, mengapa aku perlu bekerja begitu keras untuk memperjuangkan posisi pertama?" Lu Yu juga seorang master keras kepala dengan segala jenis talenta. Qigui terkadang berpikir bahwa dia bisa berteman dengan Lu Yu mungkin karena keduanya sedikit mirip dalam hal ini. Tempat pertandingan rally bukan diselenggarakan di kota Nan, sehingga ketika Qigui kembali pulang ke rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Dia kebetulan bertemu Fuxi, yang juga baru saja kembali. Badannya yang ramping mengenakan jas hujan hitam tipis, di dalamnya ada kemeja putih bersih dan celana jeans hitam, dengan satu tangan di saku celananya. Seluruh pribadinya terlihat indah dan mulia seperti bangsawan muda dari China. Melihat Qigui, mata Phoenix di balik lensanya sedikit melengkung, bibirnya yang tipis juga melengkung membentuk senyuman, dan suaranya terdengar sangat anggun dan rendah layaknya sebuah harpa. "Nona Qi, selamat sore." Qigui menjawab dengan sopan, "Selamat sore." Fuxi melirik arlojinya dan mengangkat alisnya sedikit, "Bukankah sekarang masih waktunya kuliah?" "Iya," Qigui berkata dengan ringan, "aku tidak ada kelas di sore hari, jadi aku pergi menonton pertandingan." "Apa kau masih punya malu?" Fuxi diam sejenak, "Kompetisi rally." Qigui menjawab singkat, "Iya." Fuxi sedikit terkejut, dengan perasaan riuh dia menatap Qigui beberapa kali. Qigui masih terlihat begitu tenang dan tampak acuh tak acuh, sedangkan Fuxi masih terus memerhatikan Qigui. Fuxi melihat bagaimana penampilan Qigui, dia merasa bahwa Qigui sama sekali tidak terlihat seperti wanita yang tertarik pada olahraga yang berbahaya dan menyenangkan seperti balap rally. "Apakah kamu masih suka balapan?" tanya Fuxi. Qigui mengangguk, "Dulu aku menyukainya, tapi sekarang tidak terlalu." "Dulu pernah suka." Cahaya di mata Fuxi sedikit meredup, dia mengikuti Qigui berjalan ke atas, dan bertanya dengan tenang, "Siapa pembalap favoritmu?" Dengan ketenarannya saat itu, para gadis waktu itu pasti hanya akan menyukainya. Bibir tipis Fuxi membentuk senyuman, siap untuk mengakui identitasnya dan menerima tatapan kagum dari Qigui. Di lantai 5, Qigui mengeluarkan kunci, membuka pintu, dan menjawab dengan santai, "Pemburu." Fuxi terdiam. Orang yang bahkan tidak diketahui lelaki atau perempuan, apanya yang disukai. Dia tidak tahan untuk mencoba mengingatkan Qigui, "Apakah kamu tidak menyukai Dewa Kematian?" Dia sangat tampan dan menawan ketika dia melaju kencang di sirkuit. "Aku mendengar bahwa hingga sekarang, ada banyak wanita yang bertanya tentang dia." Qin Sheng, yang mengikuti di belakang keduanya, hanya bisa bergumam dalam hati, "Tuan Fu, apa kau masih punya malu?" Qigui membuka pintu sejenak, lalu berbalik menatap Fuxi dengan perasaan ragu, "Siapa yang aku suka apa hubungannya denganmu?" Fuxi tersenyum indah, dan berusaha untuk berkata lebih tenang, "Aku pikir, Dewa Kematian, sangat keren, bukan begitu?" "Biasa saja," Qigui menjawab singkat sambil membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Fuxi tidak menyerah, "Kamu tidak punya pendapat apapun tentang Dewa Kematian?" Qigui terdiam beberapa saat lalu menjawab, "Juara 2 abadi." Kesan terbesarnya tentang Dewa Kematian adalah bagaimanapun permainannya, dia selalu kalah sedikit dari pemburu. Fuxi kembali terdiam. Untuk sesaat, wajahnya yang tampan dan lembut sedikit membeku.
Qigui sama sekali tidak mengambil hati tentang kejadian kecil ini, dia lalu berinteraksi sebentar dengan Xiao Guai dan mulai makan. Setelah dia selesai makan, dia menangani beberapa laporan dari lembaga penelitian, lalu dia memutuskan untuk beristirahat lebih awal. Keesokan harinya, dia bertanya kepada Sun Yanyan dan ketiga rekannya, namun mereka meyakinkan Qigui untuk tidak perlu merasa khawatir. Dia lalu memutuskan untuk pergi ke kota yang berjarak 2000 km dari kota Nan untuk menonton pertandingan rally lagi. Di bawah bimbingan Dekan Lin, Sun Yanyan dan dua orang lainnya tampaknya telah membuka dua pembuluh darah Ren dan Du. Hanya dalam satu hari saja, ilmu yang didapatkan oleh mereka hampir sebanding dengan 3 tahun terakhir mereka berkuliah di sana. Saat makan siang, mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk berdiskusi sambil makan di kafetaria. Tepat saat dia berbicara, suara keras tiba-tiba datang dari samping. Sun Yanyan dan dua orang lainnya menoleh ke arah suara untuk melihat siapa mereka. Ternyata mereka melihat Qi Yan sedang dikelilingi oleh sekelompok orang yang duduk tepat di sebelah mereka. Ding Xuan dan Ning Qiu juga ada di sana, dan keduanya dengan iri bertanya kepada Qi Yan apa yang telah dia peroleh. Qi Yan tersenyum sederhana, instruksi Profesor Li agak esoteris, dan aku sedikit tidak bisa memahaminya, jadi aku harus mengulanginya lagi sampai aku paham. Mendengar kalimat ini, semua orang menjadi semakin iri. Di sana benar-benar menjadi berisik, Sun Yanyan dan dua orang lain saling memandang dan berdiri untuk pergi. Seseorang dari sisi Qi Yan memperhatikan mereka bertiga. Hei, bukankah ini Yi Rui dan Chu Jia? Orang itu melirik wajah ketiganya yang tidak senang, dan secara alami mengerti bahwa mereka telah diprovokasi oleh Qi Yan. Kemudian dia tersenyum bermaksud untuk menghibur, jangan terlalu sedih, meskipun tidak ada guru penasehat, tapi bukan berarti tidak ada kesempatan sama sekali. Tidak heran jika dia berpikir begitu. Bagaimanapun, baik Qigui maupun Sun Yanyan tidak memiliki nilai yang baik, dan Yi Rui dan Chu Jia hanya dapat dianggap rata-rata. Mendengar kata-katanya, mereka bertiga tersenyum, berbalik dan pergi tanpa berkata apapun. Ini membuatnya semakin merasa bahwa mereka tidak punya apapun untuk dikatakan. Yi Rui dan Chu Jia seharusnya tidak perlu begitu sedih. Aku tidak tahu mengapa mereka tidak bisa memahami pilihan mereka sendiri. Seseorang di sisi Qi Yan menghela nafas. Ding Xuan dan Ning Qiu hanya menundukkan kepala. Setelah Qigui selesai menonton pertandingan, dan ketika dia kembali pulang ke rumah, dia menerima telepon dari Qi Changjing. Qigui, kau adu balap dengan orang bernama Zhang Ziyi 2 hari yang lalu. Suara Qi Changjing terdengar berat. Dia tidak sopan saja. Qigui memikirkannya, tetapi tidak terkesan. Siapa? Apa kau bertanding balap dengan seseorang di bukit, pinggiran kota Nan 2 hari yang lalu? Kau pulanglah dulu, kita bicarakan nanti. Nada bicara Qi Changjing sangat buruk. Jari-jari ramping Qigui mengetuk jendela mobil dengan ringan, merasa sedikit kesal, tetapi masalah ini ada hubungannya dengan dia, sehingga dia memutuskan untuk menyuruh Xin Gu melajukan mobilnya ke rumah keluarga Qi. Pada saat ini, suasana di aula rumah keluarga Qi terasa sangat berat. Qi Mingkun sedang duduk di sofa, matanya merah, rambut dan pakaiannya sedikit berantakan. Zhao Yuexiu duduk di sisi lain, menyeka air matanya dengan tisu. Qi Changjing duduk di sofa dan menghela nafas, asbaknya penuh dengan puntung rokok. Apa yang dikatakan peramal pada saat itu benar, Qigui adalah pembawa bencana di keluarga kita. Baru beberapa hari sejak dia kembali, dan dia menyebabkan masalah yang begitu besar. Zhao Yuexiu mengeluh. Qi Mingkun mengerutkan kening dan memotong perkataannya dengan tidak sabar, ini tidak ada hubungannya dengan kakak. Aku sudah mengatakannya beberapa kali, itu semua karena aku. Sejujurnya, aku harus berterima kasih padanya. Kamu berterima kasih padanya. Zhao Yuexiu seketika marah, terima kasih telah memprovokasi orang-orang keluarga Fu di ibu kota, sehingga bisnis kita hampir gulung tikar. Qi Mingkun mengerutkan kening, dan untuk pertama kalinya merasa bahwa ibunya sedikit tidak masuk akal. Dalam situasi itu, kakak harus menang, jika tidak, harga dirinya akan. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Zhao Yuexiu berteriak, berapa harga dirinya? Apakah lebih penting dari koneksi ayahmu yang telah dibangun dengan kerja keras selama puluhan tahun? Tidak masalah jika dia tidak memiliki harga diri. Begitu dia selesai berbicara, Qigui masuk ke dalam rumah. Qi Changjing dan Qi Mingkun, keduanya tampak sedikit tidak nyaman. Qigui masih tenang, mata aprikotnya yang gelap tidak memiliki emosi, seolah-olah dia belum mendengar kata-kata Zhao Yuexiu barusan. Ada apa? Zhao Yuexiu bahkan lebih marah ketika dia menatapnya seolah dia tidak ada hubungannya dengan Qigui. Qigui, aku seharusnya tidak menjemputmu sejak awal, kau. Diam. Qi Mingkun berteriak tidak tertahankan, kakak membantuku saat itu. Salahkan aku untuk ini. Zhao Yuexiu tertegun sejenak, dan tanpa sadar menjauhkan diri dari putranya. Bagaimana kau bisa menyalahkan dirimu sendiri? Jelas-jelas itu karena dia yang pamer makanya. Oke, Qi Changjing mengerutkan kening dan berteriak, menghentikan kata-kata Zhao Yuexiu, lalu menoleh dan menatap Qigui dengan mata berat. Qigui, karena kamu mengalahkan Zhang Ziyi dalam permainan, dia menjadi marah dan menggunakan koneksi keluarganya untuk menyerang kami. Keluarganya sedang menekan. Saat ini,
Semua bisnis keluarga Qi mengalami kesulitan, dan apa yang kita bicarakan sekarang ini bukan soal dirampas, tapi ada pihak lain yang tiba-tiba menolak untuk berbicara dengan kami lagi. Petik 2. Qi Gui mendengarkan dengan tenang dan mengangguk, aku mengerti. Masalah ini benar-benar dimulai karenaku, dan aku akan memberikan jawaban besok. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Zhao Yuexiu bergegas ke depan dan mencoba mencegahnya, jangan mencoba melarikan diri. Malam ini kau tinggal di rumah ini. Keluarga Zhang mengatakan bahwa selama kamu mau pergi ke hotel dan meminta maaf kepada mereka secara langsung besok, mereka akan melupakannya. Sebelum dia mendekati Qi Gui, dia dihentikan oleh Xin Gu yang mengikuti di belakang Qi Gui. Nyonya Qi, tolong hormati diri Anda sendiri. Xin Gu menurunkan matanya dan melepaskannya tanpa ekspresi. Xin Gu memiliki tinggi lebih dari 1,85 meter, bahkan ketika dia berusaha menahan diri saat ini, aura dinginnya masih terlihat jelas ada di dalam tubuhnya. Zhao Yuexiu segera ketakutan, dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Setelah Qi Gui pergi, tidak hanya Zhao Yuexiu, tetapi bahkan Qi Changjing dan Qi Mingkun, tiba-tiba menyadari bahwa mereka berdua telah menahan napas tanpa sadar sejak tadi. Qi Gui masuk ke dalam mobil, Xin Gu memutar arah mobilnya dan pulang dalam diam. Ketika dia kembali ke rumah, seseorang sudah menunggu di dekat pintu dengan informasi rinci tentang Zhang Ziyi. Bisakah kau berhenti berprasangka buruk? Pria itu mengenakan setelan jas hitam yang elok, dengan wajah yang lembut dia melihat Qi Gui, dia mengangguk dengan hormat, Profesor Qi. Dia menyerahkan informasi itu kepada Qi Gui dengan kedua tangannya. Qi Gui menerimanya, terima kasih atas kerja kerasnya. Tidak sama sekali. Pria itu tersenyum, saya tidak akan mengganggu waktu Anda lagi, selamat malam. Setelah berbicara, pria itu mengangguk ke arah Xin Gu, menyapanya, dan berjalan ke bawah. Xin Gu hanya melirik ke orang itu dan tidak banyak bicara. Sesampainya Qi Gui di rumah, dia segera menyebarkan sekitar 10 halaman informasi di atas meja. Dengan matanya dia menyapu tiap lembar halaman itu dengan sangat cepat, hanya butuh 10 detik untuk bisa menyaring informasi yang berguna. Kerabat dekat keluarga Fu, Qi Gui mengangkat alisnya, agak terkejut. Di malam hari, Fu Si datang untuk makan seperti biasa. Saat makan, Qi Gui berinisiatif untuk berbicara, Zhang Ziyi, apakah kamu kenal orang ini? Tangan Fu Si yang memegang sumpit berhenti, mata Phoenix-nya sedikit terangkat. Aku tidak kenal, ada apa? Bukan apa-apa. Qi Gui dengan tenang mengambil sumpit dan tidak terlalu peduli, aku tidak sengaja menyinggung perasaannya. Katanya dia kerabat dekat dari keluarga Fu di ibu kota. Mata Fu Si sedikit menyipit, dan dia tidak bertanya bagaimana Qi Gui bisa diprovokasi. Dia hanya tertawa kecil, jangan khawatir, keluarga Fu yang berusia seabad memiliki setidaknya beberapa ratus kenalan, dan bahkan keluarga Fu bisa saja tidak mengenali mereka semua. Iya, Qi Gui tidak berkata apa-apa. Setelah makan malam, Fu Si kembali ke rumahnya. Qin Sheng sedang makan dari makanan yang baru saja dia pesan, dengan rasa kesepian dan kedinginan. Ketika dia melihat Fu Si kembali dengan ekspresi yang terlihat sedikit tidak enak itu, dia dengan cepat segera menyeka mulutnya dan berdiri, Tuan Fu, ada apa? Jari-jari ramping Fu Si dengan lembut mendorong gelang tasbih Buddha di pergelangan tangannya, nada suaranya lembut, dan sikap dinginnya tertahan, pergi dan cari tahu bagaimana Zhang Ziyi memprovokasi Qi Gui. Qin Sheng kebingungan, siapa pula itu Zhang Ziyi? Qin Sheng mengeluh diam-diam di dalam hatinya, tetapi dia sama sekali tidak berani bergerak lamban. 5 menit kemudian, Fu Si melihat informasi yang diberikan oleh Qin Sheng, dan sepasang mata Phoenix-nya yang indah di balik lensa itu pun terkejut. Qin Sheng berdiri diam di sampingnya. Dia juga cukup terkejut, dia tidak menyangka bahwa Nona Qi yang terkesan pendiam, tidak hanya menyukai mobil balap, tetapi bahkan mengendarainya dengan sangat baik. Dapat dilihat dari video bahwa Zhang Ziyi juga merupakan seorang veteran balap mobil, tetapi dapat dikalahkan oleh Qi Gui. Setelah beberapa saat, Fu Si tertawa ringan, membuka ponsel dengan jari-jarinya yang panjang, dan mengirim video permainan malam itu ke ponselnya sendiri, pergilah. Qin Sheng langsung mengerti dalam hitungan detik, mengangguk dan melangkah mundur. Ketika dia keluar tadi, dia masih emosional. Aku tidak menyangka bahwa orang seperti Fu Si bisa bersikap centil dan bisa begitu hangat. Apakah Anda menyimpan video pertandingan Nona Qi di ponsel Anda untuk koleksi? Semenit kemudian, Qin Sheng masuk ke dalam mobil dan tanpa sadar membuka aplikasi WeChat di ponselnya dan meliriknya. Dia melihat bahwa di grup kecil, Fu Si membagikan video beberapa menit yang lalu, dan menambahkan, pacarku sangat keren, haruskah aku menjadi lebih lembut agar dia bisa merawatku dengan baik? Tetaplah online, sangat mendesak. Qin Sheng tidak tahu lagi harus bersikap bagaimana. Dia diam-diam menghapus pesan yang membuat matanya pedih itu. Keesokan harinya, keluarga Qi Changjing bangun pagi-pagi, semua anggota keluarga tampak berwajah sayu. Kecuali Qian, yang memang sedang tinggal di dekat kampus untuk mempersiapkan kompetisinya, sehingga Qian tidak mengetahui apapun. Setelah menunggu selama 1 jam, Qi Gui tidak juga datang. Zhao Yuexiu tidak bisa duduk diam, dia mengeluarkan ponselnya, tetapi dihentikan oleh Qi Mingkun, Ma, bagaimanapun juga Zhang Ziyi dan aku memang sudah memiliki dendam sejak lama, jangan ganggu kakak.
Aku yang akan pergi dan meminta maaf kepada keluarga Sang secara langsung. Mengapa anak ini aneh sekali sejak tadi malam? Zhao Yuexiu memelototinya, tidak peduli bagaimana keadaanmu di masa lalu, itu adalah masalahnya ketika dia keluar malam itu. Ma, bisakah Mama berhenti berprasangka buruk? Qi Mingkun tidak bisa menahan wajah kesalnya. Selanjutnya bab 111 terlalu keras kepada diri sendiri.